tanah Jazirah Arab di kota Mekah, hiduplah seorang perempuan dari keturunan kafir Quraisy yang terpandang, memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Dia adalah Hind binti Utbah, istri Abu Sufyan yang memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam. Karena Hamzah, sanksinya Allah, telah membunuh Utbah ayahnya, Syaibah kakaknya, dan Al-Walid bin Utbah pamannya. Kemudian Hindun menjumpai Wahsy, seorang budak yang ahli dalam memegang tombak, untuk membunuh Hamzah. Wahsy, aku mempunyai pekerjaan apa wahai Hindun? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia, bawa jantungnya kepadaku. Jika kau dapat melakukannya, kau akan memberikan perhiasan mewah dan kau akan membebaskan dari budak. Baiklah Hindun. Pada saat perang Uhud, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy. Wahsy selalu mengincar-incar Hamzah di balik pohon dengan tombaknya mengenai perutnya. Setelah perang, Hindun dan para wanita lainnya merusak wajah para tentara Islam. Setelah pembunuhan tersebut, Wahsy segera memberitahukannya pada Hindun. Aku telah berhasil membalaskan dendammu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku berharap padamu, tunjukkan di mana jasadku. Hamzah, kau dengar aku. Aku Hindun putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu, ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu sangat ringan bagimu. Setelah memakan jantung Hamzah, Hindun segera naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Dicambuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang melaksanakan ibadah sholat di dalamnya. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya. Namun, ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipenuhi dalam dirinya. Namun, ia segera menepis itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathu Mekah, Abu Sufyan suaminya telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Namun, saat Hindun sedang menyembah berhala, ia mendengar kumandang azan yang kembali menyentuh hatinya. Ia berkata di dalam hati, Apakah selama ini aku mengikuti ajaran yang salah? Setelah itu, Hindun berjalan ke depan kamarnya dan dilihat suaminya sedang selesai melakukan sholat. Lalu ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa kau terlalu patuh dengan Islam?
pada saat Fathu Makkah, Hindun melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah sehingga menyentuh hatinya. Kemudian Hindun segera menjumpai suaminya. Wahai suamiku, aku ingin memeluk Islam. Mengapa kau berbagi dengan Hindu? Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat Allah disembah dengan deretan dan indah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat. Bukankah sujud, wahai suamiku? Alhamdulillah Hindu, akhirnya kau sadar juga bahwa Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemanimu untuk Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau telah menurut paman Rasulullah. Singanya Allah, wahai Hindu. Hindun segera menemui Rasulullah dengan wanita lainnya untuk dibaiat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih pada wanita yang ingin memeluk Islam. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang memuliakan selain engkau, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Dan pada saat dibaiat, Rasulullah melarang mereka untuk mencuri. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah boleh aku mengambil hartanya? Dan Rasulullah pun melarang mereka untuk berzina dan membunuh anak mereka. Kami tidak membunuh anak kami merawatnya dengan kasih sayang. Tapi saat anak kami sudah dewasa, kalian membunuh di medan peperangan. Dan Rasulullah melihat salah satu dari wanita tersebut, dan beliau bertanya, apakah wanita tersebut adalah Hindun? Iya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku yang lakukan pada tanganmu ya Rasulullah. Aku yang telah membunuh saksinya Allah. Aku yang telah merusak wajahnya Hamzah ya Rasulullah. Aku yang telah memotong hidung dan telinganya Hamzah ya Rasulullah. Bahkan aku yang telah memakan jantungnya ya Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Hindun dan tersenyum kepadanya. Lalu Hindun bersyahadat dan dia memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, Hindun pulang ke rumahnya, melihat berhala, kemudian menghancurkannya. Ini kami terpedaya olehmu. Kemudian, Hindun menjadi hamba yang giat beribadah. Giat mengerjakan sholat, rajin bersedekah, bahkan ia mengajarkan Al-Quran ke penduduk Arab sambil berdakwah. Hindun berpikir untuk menghapus dosa-dosanya dengan mengikuti perang Yarmouk. Di tengah peperangan, kaum muslimin termasuk Abu Sufyan ingin mengundurkan diri karena umat Islam hampir kalah. Tetapi Hindun menjadi penyemangat kaum muslimin untuk berjihad sampai menang. Kaum muslimin, pertahankanlah Al-Quran dengan pedang kalian. Kembalilah berperang, tembuslah dosa-dosa kalian.
akan kaum Romawi kalah pada perang Yarmuk. وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Hindun terus membela Islam dengan semua tenaganya dan jerih payahnya sampai akhir hayatnya. Ya Allah, anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku membuatku sadar bahwa agamamu adalah agama yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha membolak-balikan hati hamba-Mu. Hindun adalah sosok terbaik di antara orang-orang jahiliyah dan seseorang terbaik di antara kalian dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah, hiya rukum fil jahiliyati, hiya rukum